Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnia Istighfarin yang saat ini saya merupakan mahasiswa aktif semester 6 Program Studi Pendidikan Luar Biasa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Nusantara. Pada video kali ini saya akan menjawab soal ujian tengah semester pada mata kuliah Manajemen Pendidikan. Jawaban yang saya sampaikan pada video kali ini merupakan hasil dari pendapat saya, analisis, bahkan sudut pandang saya sebagai calon pendidik. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih, selamat menyaksikan. Menurut saya, perbedaan dari manajemen pendidikan khusus dengan manajemen pada umumnya terletak pada pendekatan kepada peserta didik itu sendiri. Nah, dalam manajemen pendidikan umum biasanya lebih cenderung bersifat klasikal, yang dimana satu sistem itu dipakai untuk seluruh siswa dengan asumsi kemampuan yang memang relatif sama. Sedangkan dalam manajemen pendidikan kebutuhan khusus lebih cenderung ke individual, fleksibel, dan juga adaptif. Kenapa? Karena anak berkebutuhan khusus itu mereka memiliki karakteristik, kemampuan, dan juga hambatan yang memang berbeda-beda. Contohnya nyatanya di lapangan, pada manajemen pendidikan umum, contoh nyatanya di lapangan, pada manajemen contohnya nih di lapangan pada manajemen pendidikan umum itu cenderung memakai klasikal. Contohnya nih, metode pembelajarannya itu disamakan untuk seluruh siswa. Sedangkan dalam manajemen pendidikan khusus itu harus disesuaikan dari metodenya, media, bahkan tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Seperti halnya anak tunagrahita yang sudah kita ketahui bahwa anak tunagrahita itu merupakan anak yang memiliki hambatan intelektual yang memang jauh di bawah rata-rata. Itu artinya pada pembelajarannya pun diperlukan pengulangan yang berulang, kemudian juga dari media visualnya juga harus disederhanakan supaya anak tersebut mudah memahami pembelajaran. Sedangkan anak autis dalam pembelajarannya itu mereka mengutamakan konsisten dan juga terstruktur. Nah, bahkan dukungan yang memang dibutuhkan oleh peserta didik itu sendiri. Nah, lalu alasan saya memprioritaskan hal tersebut apa? Karena seluruh kebijakan dan program dari sekolah itu akan sangat bergantung sekali terhadap yang namanya data. Tanpa pemetaan yang jelas, sekolah akan kesulitan menentukan bagaimana strategi pembelajarannya, kemudian penempatan siswanya itu harus di mana, kemudian guru pendamping khususnya diperlukan berapa, dan juga sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh peserta didik itu sendiri. Nah, selain itu, saya juga akan merencanakan pelatihan bagi guru untuk memiliki pemahaman tentang pendidikan inklusi itu sendiri, serta membangun komunikasi dengan orang tua. Menurut saya, prinsip POC itu planning, organizing, actuating, controlling itu sangat dibutuhkan untuk manajemen pendidikan khusus. Kenapa? Karena untuk memastikan apakah prosesnya itu berjalan dengan sistematis atau tidaknya dan terarah atau tidaknya. Nah, planning di sini diperlukan untuk apa? Untuk menyusun program pembelajaran yang memang disesuaikan dengan kebutuhan dari APK-nya itu sendiri. Kemudian ada organizing. Organizing itu diperlukan untuk mengatur peranan gurunya itu seperti apa, guru pendamping khusus, bahkan tenaga ahli lainnya. Dan actuating di sini yaitu pelaksanaan pembelajaran yang harus dilakukan dengan pendekatan yang tepat. Dan terakhir yaitu ada controlling yang dimana dilakukannya untuk mengevaluasi apakah program yang dijalankannya
sudah sesuai atau belum, efektif atau belum. Sebagai ilustrasi sederhana, misalnya ada siswa yang memang dia itu kesulitan belajar. Tanpa perencanaan yang baik, guru itu mungkin akan memberikan materi yang sulit. Tanpa pengorganisasian, tidak jelas siapa yang akan bertanggung jawab untuk membantu siswa tersebut. Dan tanpa pelaksanaan yang tepat, pembelajaran pun tidak akan efektif. Dan tanpa controlling atau evaluasi, kita tidak tahu apakah ada perkembangan atau tidak. Jadi, coach itu menjadi fondasi penting dalam manajemen pendidikan khusus. Zero reject policy adalah prinsip bahwa semua anak berhak mendapatkan pendidikan tanpa penolakan, termasuk anak berkebutuhan khusus. Nah, agar kebijakan ini bisa berjalan secara ideal, maka sekolah itu harus benar-benar siap dalam sumber daya manusianya, fasilitasnya, juga pembelajaran yang efektif. Namun, pada praktiknya masih saja ada beberapa tantangan. Di antaranya masih ada guru yang memang kurang kompeten dalam kompetensi khusus, kemudian fasilitas yang memang masih kurang, dan juga stigma masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus. Nah, menurut saya solusi dari tantangan tersebut adalah kita bisa meningkatkan pelatihan guru agar memiliki kompetensi, kemudian mengedukasi kepada masyarakat betapa pentingnya pendidikan inklusi, dan yang terakhir dukungan dari pemerintah agar sarana prasarana dapat dipenuhi. Asesmen merupakan langkah awal yang sangat penting sebelum menentukan penempatan siswa ABK itu sendiri. Nah, melalui asesmen kita dapat mengetahui bagaimana kondisinya, kemampuan, kemudian potensinya, dan juga kebutuhan khusus dari setiap siswa itu sendiri. Jika asesmen itu tidak dilakukan dengan baik, maka risiko yang terjadi adalah salah pemetaan. Misalnya, anak yang memang seharusnya itu bisa belajar di kelas reguler harus ditempatkan di kelas khusus, atau sebaliknya, yang akhirnya dampaknya siswa bisa mengalami kesulitan belajar, kemudian kurang percaya diri, bahkan tidak berkembang secara optimal. Oleh karena itu, asesmen harus dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan tenaga ahli agar hasilnya juga bisa akurat. Dalam menentukan penempatan ABK ini, saya akan mempertimbangkan beberapa hal, yaitu tingkat kemampuan akademiknya, kemampuan sosialnya, kemandirian, serta kebutuhan khusus yang memang mereka miliki. Nah, jika siswa itu masih mampu mengikuti pembelajaran bersama teman sebayanya, maka dapat ditempatkan di kelas reguler. Jika membutuhkan bantuan tambahan, maka bisa menggunakan sistem pull out, yaitu keluar dari kelas reguler pada waktu tertentu untuk mendapatkan layanan khusus. Dan jika memang membutuhkan penanganan yang lebih intensif, maka ditempatkan di kelas khusus. Nah, prinsip utama yang saya pegang adalah memberikan layanan yang paling sesuai dengan kebutuhan siswa agar mereka itu dapat berkembang secara optimal. Menurut analisis sederhana saya, kesiapan sekolah inklusi di Indonesia itu masih dalam tahap berkembang. Kekuatannya itu sudah adanya kebijakan pemerintah tentang pendidikan inklusi. Kemudian dari kelemahannya masih kurangnya tenaga pendidik yang memang memiliki kompetensi di bidang pendidikan khusus. Kemudian peluangnya adanya perkembangan teknologi dan meningkatnya kesadaran masyarakat, dan ancamannya itu sendiri masih adanya stigma sosial dari masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus. Dengan kondisi ini, saya melihat bahwa pendidikan inklusi memiliki potensi yang sangat besar, tetapi masih memerlukan banyak perbaikan dari segi manajerial. Kurikulum nasional perlu diadaptasi karena tidak semua siswa itu memiliki kemampuan yang sama, terutama anak berkebutuhan khusus. Salah satu bentuk adaptasi yaitu dengan cara dimodifikasi, yaitu menyesuaikan tingkat kesulitan dari materi itu sendiri. Contohnya, dalam pelajaran matematika, siswa reguler ini mungkin belajar operasi berhitung yang kompleks, sedangkan siswa ABK cukup fokus pada penjumlahan dan pengurangan sederhana sesuai dengan kemampuannya. Nah, dengan adaptasi ini, siswa tetap dapat belajar sesuai kurikulum, tetapi dengan tingkat kesulitan yang memang disesuaikan, yaitu tadi, modifikasi.
Kolaborasi tim multidisipliner sangat penting dalam pendidikan khusus karena melibatkan beberapa pihak dengan keahlian yang berbeda. Guru berperan dalam proses pembelajaran, kemudian guru pendamping khusus membantu dalam pendampingan, kemudian psikolog memahami kondisi mental siswa, kemudian terapis membantu dalam perkembangan tertentu. Jika kolaborasi ini tidak berjalan dengan baik, maka penanganan terhadap siswa menjadi tidak optimal, bahkan bisa terjadi kesalahan dalam menentukan strategi pembelajaran.